Kembali lagi bersama saya Maruli Dame Siregar NPM A1D016023. Kali ini saya akan membahas mengenai homeostasis. Homeostasis sangat penting untuk kehidupan, terutama bagian fisiologi. Jadi, apa itu homeostasis dan apa yang akan terjadi jika kehilangan homeostasis? Jika kita kehilangan homeostasis, maka akan menjadi penyakit. Memang hal tersebut banyak tidak dipikirkan oleh orang-orang, tetapi hal ini akan membuat suatu penyakit yang artinya sangat tidak nyaman. Ada juga pengertian homeostasis, seperti hubungan dinamis lingkungan internal meskipun lingkungan eksternal akan berubah. Ini adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal kita, di mana lingkungan internal adalah yang di dalam dan di luar lingkungan eksternal. Di dalam diri kita atau di lingkungan internal begitu banyak komponen yang harus dijaga tubuh setiap hari. Namun, begitu banyaknya tersebut harus dijaga untuk tetap konstan. Faktanya, kita berada di lingkungan yang terus berubah, sehingga membuat tubuh kita harus mampu menjaga agar lingkungan internal tetap konstan dari semua perubahan lingkungan eksternal tersebut. Jadi, itulah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Mungkin Anda juga bingung mengenai homeostasis yang merupakan dinamis konstan, di mana ketentuannya kelihatan seperti oksimoron atau bertentangan. Sesuatu yang dinamis selalu berubah, sesuatu yang konstan selalu sama. Jadi, apa artinya variabel tubuh jika dipertahankan dalam batas sehingga ada toleransi? Dan tidak seperti hal-hal yang statis dan tidak akan berubah seiring waktu. Dengan kata lain, ini bukan garis datar, sebab jika garis datar, maka sudah tidak ada kehidupan lagi. Ini bisa Anda coba di rumah. Yang Anda butuhkan adalah stopwatch, pensil dan kertas, dan juga diri Anda. Di sini kita akan menghitung detak jantung selama beberapa menit. Untuk lebih mudah, Anda dapat menggunakan tangan Anda. Dan cobalah untuk duduk diam dan tidak memikirkan hal lain. Dan apa yang Anda pikirkan? Jika Anda berharap detak jantung Anda akan tetap, maka hal itu tidak sesuai. Karena walaupun kita dalam keadaan diam, tetapi tubuh kita tidak akan memberikan efek yang konstan. Sebab tubuh akan selalu melakukan suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di mana ketika Anda duduk diam dan melakukan sesuatu, detak jantung Anda akan berubah. Itu dinamakan dinamis. Ini akan naik turun dan naik turun. Walaupun hanya duduk diam dan itu akan membentuk garis yang tidak lurus, yaitu naik turun, naik turun. Hal tersebut merupakan suatu hal yang dikatakan dalam keadaan set point dan merupakan gagasan dari dinamis. Sesuatu yang berubah tetapi dengan perubahan sedikit dari kata normal. Dan itu adalah dinamis konstan. Begitu banyak variabel tubuh yang melakukan hal seperti hal tersebut. Seperti benda sekresi, yaitu sekresi pankreas. Insulin berosilasi setiap 3-6 menit. Suhu tubuh yang naik dan turun sekitar set point. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya umpan balik. Anda tahu banyak tentang pengertian umpan balik. Katakanlah seperti sesuatu yang Anda dapat dari instruktur Anda ketika mengajukan tugas atau ujian, dan hal tersebut yang akan membuat Anda untuk melakukan sesuatu dengan baik dan melakukan hal yang sama. Dan jika tidak begitu, maka Anda tidak mendapatkan perubahan. Dalam arti umum, sistem apapun akan berjalan untuk memiliki input dan output. Dan jika Anda menggunakan sampel dan mengukur hasilnya, hal itu disebut sensor. Sensor memberi informasi ke semacam umpan balik.
Sistem umpan balik menganalisis apa yang dilakukan variabel dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya, dan memberikan umpan balik di mana akan kembali ke sistem input. Jadi, cara yang lebih mudah untuk memikirkan hal ini adalah bahwa apa yang terjadi akan mempengaruhi apa yang terjadi selanjutnya. Misalkan, sesuatu terjadi dan saya melihat itu terjadi. Kemudian, saya mengumpulkan itu dan sistem umpan balik mengatakan, oh itu benar terjadi. Apakah akan baik-baik saja? Apakah yang harus kita inginkan? Jika bukan itu yang kita inginkan, maka kita akan pergi memberi instruktur untuk perubahan. Jadi itulah ide dasarnya. Dan dalam fisiologi itu adalah hal yang sama, namun ada terminologi yang sedikit berbeda, di mana data diambil dan dikumpulkan oleh sensor atau reseptor. Jadi, variabel dalam hal ini bisa denyut jantung, suhu tubuh, pH darah, dan sebagainya. Anda akan memiliki sensor di dalam tubuh secara konstan untuk mengumpulkan data tersebut. Kemudian informasi menuju ke integrator, di mana untuk sebagian besar sistem fisiologis, integrator sedang berjalan menjadi beberapa komponen dari sistem saraf atau sistem endokrin, dan integrator membandingkan apa yang terjadi. Apa yang terlihat akan menjadi yang seharusnya terjadi, dan akan memberikan set point kepada input melalui umpan balik. Ada dua di mana sistem ini pada homeostasis, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Dari keduanya yang paling umum adalah kontrol umpan balik negatif. Namun, keduanya memberi respon perubahan dengan mempertahankan kondisi homeostasis tubuh agar tetap stabil. Contohnya adalah ketika suhu tubuh berubah. Saat suhu lingkungan dingin, maka suhu tubuh akan menurun di bawah angka kisaran normal, sehingga pada hal ini tubuh akan menggigil untuk menghasilkan panas yang merupakan kontrol umpan balik negatif dan mengembalikan suhu ke dalam angka kisaran normal. Begitu juga saat kita berolahraga, maka suhu tubuh kita akan naik dan reaksi umpan balik negatif akan memberikan suatu keringat dan menurunkan suhu tubuh ke dalam angka kisaran normal. Sedangkan umpan balik positif tidak membantu tubuh mempertahankan kondisi homeostasis yang stabil, tetapi memperkuat perubahan yang terjadi pada tubuh. Seperti katakanlah seseorang mengalami infeksi bakteri, maka sistem kekebalan akan memberi sinyal pada otak untuk meningkatkan suhu tubuh, sehingga orang tersebut mengalami demam. Hal ini bisa menjadi reaksi normal yang alami, namun dalam beberapa kasus umpan balik positif dapat berbahaya, di mana tingkat metabolisme meningkat dan tubuh menghasilkan panas lebih cepat dari panas yang dihilangkan. Jadi seseorang akan menggigil dan berkeringat saat bersamaan. Dan jika suhu tubuh meningkat sampai 108 derajat Celcius, maka akan menjadi suatu bahaya yang sangat fatal. Contoh umpan balik positif yang bermanfaat bagi tubuh yaitu saat pembuluh darah rusak. Katakanlah seseorang mendapat luka di dinding pembuluh darah, sehingga umpan balik positif dimulai dan trombosit yang beredar dalam darah yang bersirkulasi mengenali area yang rusak dan mulai menempel bersama untuk memperlambat hilangnya darah dan menutupi robekan di dinding pembuluh, di mana tubuh juga akan melepaskan bahan kimia yang menarik lebih banyak trombosit ke bagian yang luka. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menghentikan kehilangan darah sehingga terbentuknya bekuan darah dan kehilangan darah diminimalisirkan. Ada juga contoh dari mekanisme umpan balik positif di mana respon tubuh akan membuat rangsangan yang asli lebih signifikan.
tampilan umpan balik negatif, suatu variabel terdorong menjauhi angka kisaran normal dan mencapai batas atas, dan efektor akan menendang dan mendorong variabel kembali ke bawah dan mungkin akan ke batas normal, tetapi akan kembali masuk dalam jangkauan normal yang naik dan turun seperti ini. Umpan balik positif, suatu variabel mendorong jauh dari kisaran normal dan efektor akan meningkatkannya semakin jauh dari angka kisaran normal. Jadi, Anda akan bertanya-tanya bagaimana berakhir karena tidak mungkin semakin jauh selamanya. Beberapa umpan balik positif adalah proses akhir, seperti saat persalinan. Seringkali umpan balik lain akan diaktifkan untuk mematikan variabel tersebut. Jadi homeostasis adalah keteguhan dinamis lingkungan internal dan ada sesuatu yang terus terosilasi di sekitar angka kisaran. Ingat, tidak pernah ada garis datar kecuali sudah tidak ada kehidupan, dan hal ini dipertahankan oleh umpan balik negatif. Ketika homeostasis hilang, hasilnya adalah penyakit. Umpan balik berarti apa yang terjadi dan akan mempengaruhi yang terjadi selanjutnya. Dan dalam umpan balik negatif, semakin banyak yang Anda miliki, semakin sedikit yang Anda dapat. Hal tersebut yang mempertahankan homeostasis. Sedangkan umpan balik positif, semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda dapat. Hal itu dilakukan jika tubuh dalam keadaan darurat.